Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Turi, Yogyakarta didominasi oleh petani salak. Nah, ketika masa panen tiba, seluruh pasar di Yogyakarta menjual salak dari daerah Turi. Salak dari daerah ini terkenal karena ukuran dan rasanya yang khas. Namun, salak dari daerah Turi belakangan dikeluhkan oleh para pedagang buah cepat busuk. Pasalnya, pedagang buah langsung menggelar dagangannya sesaat setelah barang tiba tanpa ada perlakuan tambahan yang dilakukan. Seiring waktu, semakin banyak salak yang awalnya baik menjadi busuk. Nah, kerugian yang dialami oleh pedagang buah dapat dihindari jika pedagang melakukan hal di bawah ini, kecuali kata kuncinya tanpa ada perlakuan tambahan yang dilakukan. Jadi sebelumnya pedagang-pedagang ini tidak melakukan perlakuan tambahan apapun, jadi langsung menjual. Nah, yang ditanyakan pedagang yang hal apa yang dapat dilakukan oleh pedagang. Nah, di sini konteksnya adalah yang melakukan kegiatan ini untuk menghindari busuk pada buah salak ini apa? Nah, di sini ada kecuali. Jadi kita cari jawaban yang tepat dulu. Adalah opsi A. Benar bahwa pedagang dapat melakukan seleksi salak yang cacat dari salak yang utuh, dan hal ini dapat menghindari kerusakan pada buah yang masih baik, seperti itu. Kemudian opsi B juga tepat, sebab menyeleksi salak dengan tekstur lunak dari salak dengan tekstur padat. Nah, biasanya kan, bukan biasanya, memang buah salak yang rusak itu teksturnya akan berubah menjadi lunak, berbeda dengan yang bermutu baik, tidak rusak seperti itu, teksturnya akan padat. Nah, ini ada 3 opsi jawaban yang hampir-hampir mirip. Nah, kita harus ketahui konteks di sini adalah apa yang dapat dilakukan oleh pedagang. Nah, opsi C untuk mengelompokkan berdasarkan ukuran besar maupun ukuran salak yang kecil. Hal ini masih bisa dilakukan oleh pedagang salak. Nah, dan cara ini juga bisa menghindari dari kebusukan, karena dengan melakukan pengelompokan otomatis pedagang akan menyeleksi, jadi akan mengetahui jika terdapat produk yang rusak. Nah, paham ya? Begitu pula dengan opsi E. Ketika pedagang melakukan pengelompokan berdasarkan beratnya, nah misalnya ini berkaitan dengan opsi B. Ketika salak itu rusak, teksturnya akan berubah lunak kan, air dalam buah salak itu menguap sehingga beratnya akan lebih ringan. Nah, dengan mengelompokkan berdasarkan berat ini, pedagang bisa mengetahui mana salak yang sebenarnya telah rusak, seperti itu. Nah, yang tidak dapat dilakukan oleh seorang pedagang buah adalah opsi D. Nah, ini jawaban yang tepat, sebab pengelompokan salak berdasarkan aroma, rasa maupun masa simpan hanya bisa dilakukan melalui penelitian lebih lanjut, maksudnya untuk dilakukan di lab dengan ahli, seperti itu, dan tidak dapat dilakukan oleh pedagang. Ini soal seperti ini harus kalian analisis, cari kata-kata kuncinya, kemudian eliminasi opsi-opsi jawabannya. Kemudian soal selanjutnya, mengapa bawang merah yang dijual di pasar tradisional memiliki variasi harga berdasarkan ukuran umbinya, umbi besar, sedang, maupun kecil? Nah, kata kunci di sini adalah variasi harga. Kata kuncinya adalah variasi harga. Nah, kita bisa eliminasi opsi B, sebab ini agak tidak sinkron ya. Kualitas umbi semakin baik, harga menjadi semakin rendah. Jelas kita eliminasi. Kemudian kita eliminasi opsi E,
konsumen lebih menyukai harga rendah daripada kualitas yang tinggi. Nah, ini sebenarnya bukan jawaban dari pertanyaan mengapa bawang merah yang dijual di pasar memiliki variasi harga. Nah, bukan opsi E ini. Kemudian opsi D, umbi berukuran lebih besar lebih disukai konsumen daripada umbi berukuran kecil. Nah, ini juga bukan jawaban mengapa ada variasi harga. Nah, tersisa opsi A dan C. Nah, kira-kira yang mana nih? Ingat, kata kuncinya adalah variasi harga. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Mengapa bukan C? Sebab opsi C, semakin besar ukuran umbi, semakin baik kualitasnya, semakin tinggi harganya. Ini memang merupakan jawaban yang merupakan pernyataan yang tepat. Namun, tidak tepat untuk pertanyaan ini. Dengan kata kunci, kenapa memiliki variasi harga? Nah, yang tepat adalah opsi A. Ukuran umbi merupakan kelas mutu dengan kualitas yang berbeda-beda. Nah, kualitas yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya variasi harga. Oke, karena pekan keempat kemarin kita belum melakukan presensi karena saat itu ibu sedang sakit seperti itu. Jadi kita ganti dengan melakukan presensi pada link ini ya. Nah, di link ini akan ada pertanyaan seperti ini. Ada gambar. Nah, kalian tahu gambar ini sedang melakukan kegiatan apa, dan ada pertanyaan seperti ini. Prinsip dari cara sortasi seperti pada gambar. Nah, jadi aktivitas ini adalah sortasi secara manual. Nah, ini memiliki persamaan dengan sortasi secara mekanis, yaitu pada alat sortasi berupa. Nah, ini ibu kasih kata kuncinya ya. Prinsip. Ada prinsip cara kerja dari cara manual ini dan cara mekanis ini, alatnya apa? Nah, nanti kalian jawab pada link ini. Kemudian untuk presensi pekan ini, sebenarnya ini pekan ke-6 ya. Pekan ke-5 kita ulangan harian. Untuk pekan ke-6, ya, untuk yang remedial, kalian melakukan 3 langkah ini. Menyalin di buku khusus PBHP kalian, apa yang ibu jelaskan dalam video ini, soal-soalnya, penjelasan per poinnya, jawaban A, mengapa kok salah, alasannya apa, seperti itu. B, salah kenapa, juga tips untuk mengerjakan tipe pilihan ganda. Itu dicatat di buku kalian. Kemudian poin 2, kalian berikan analisis untuk soal yang ada di slide sebelumnya atau untuk presensi pekan keempat kalian. Nah, ini juga ditulis di buku, difoto bersama dengan penjelasan ibu di video ini. Kemudian kalian kirimkan ke email ibu dengan subjek perbaikan UH, nama kalian, kelas, dan nomor presensi kalian. Nah, untuk yang pengayaan atau nilai UH di atas 75, kalian lakukan sama poin 1 dengan yang remedi untuk menulis semua pembahasan yang ibu berikan di video ini. Kemudian kalian bisa kerjakan, ini tidak wajib, kerjakan kuis di link ini. Kemudian ketika mengerjakan ini kalian mendapatkan nilai sempurna atau 100, kalian bisa mendapatkan tambahan 2 poin. Begitu penjelasan dari ibu untuk pekan ini ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan kita masuk ke materi baru.